Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsubeno Arif, dari Forum News Network. Tidak terasa dalam 2 hari ini ya, kemarin itu hari Senin tanggal 14 November 2022 dan hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022 itu dua kesatuan elit dari kepolisian dan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut itu berulang tahun. Dan sekarang ini BRIMOB itu sudah dikembangkan bersama dengan validasi di organisasi di Polri maupun di TNI. Sudah dipimpin oleh seorang bintang 3 ini di BRIMOB. Sementara Marinir meskipun sudah lama dicanakan akan dinaikkan statusnya dan kemudian dipimpin seorang bintang 3 sampai sekarang masih dipimpin orang bintang 2. Saya mengajak Anda mendiskusikan soal ini bersama dengan seorang pengamat militer yang seperti biasa, yakni partner saya Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Bung Hersuni ya. Ya, menarik karena gini, saya terus terang sampai sekarang itu kadang-kadang masih bingung dengan BRIMOB itu ya, posisi BRIMOB. Terutama kita bahas dulu yang BRIMOB ya. Karena bagaimanapun juga kan dengan dipisahkannya pemisahan antara TNI dan Polri gitu ya. Polri itu kan menjadi organisasi yang civilian dia sebenarnya dia civilian, tapi di Indonesia mau menariknya masih menggunakan pangkat jenderal, komisaris jenderal dan sebagainya. Beda di tempat lain pakai inspektur. Sementara kalau kita lihat ya BRIMOB itu kan kalau lihat kualifikasinya dan kemudian persenjataannya ini bukan organisasi civilian, ini organisasi militer gitu atau paramiliter kalau tidak ya gitu ya. Bagaimana ini menjelaskan ini Bung Slamet Ginting? Ya, ini menarik Bung Hersu. Memang sejarah kepolisian di masing-masing negara itu berbeda, termasuk di Indonesia. Itu polisi Indonesia awalnya adalah polisi khusus atau polisi rahasia yang dalam bahasa Jepang disebut Tokubetsu Kai Satsu Tai. Jadi apa itu? BRIMOB ini adalah korps polisi yang tertua di Indonesia. Jadi memang sejarah pembentukannya adalah ini bala tentara untuk menghadapi perang Asia Raya. Jadi memang dibentuk sebagai bala tentara sehingga wajar kalau kemudian BRIMOB itu cenderung lebih dekat ke militer daripada ke polisi. Jadi ini memang sejenis polisi rahasia, polisi khusus begitu. Nah, kita tahu juga bahwa pada tahun 47 pun kemudian BRIMOB masuk dalam satuan militer. Jadi memang irisannya sangat dekat sekali dengan militer, karena itu juga pernah BRIMOB ini memiliki kualifikasi Rangers, Bu. Jadi betul-betul kualifikasinya para komando. Jadi hampir sama dengan Kopassus, kemudian Marinir, Kopasgat. Nah, jadi inilah yang membedakan menurut saya polisi biasa dengan polisi khusus dalam hal ini BRIMOB. Karena itu dalam kesempatan ini juga menurut saya seharusnya negara sudah harus memposisikan BRIMOB ini selayaknya ada di mana. Jadi karena kalau dalam hukum Jenewa, anggota BRIMOB ini boleh ditembak dalam pertempuran, sementara polisi biasa tidak bisa karena ini polisi sipil. Nah, salah satu amanat reformasi nasional tahun 1998, polisi itu didudukan sebagai polisi sipil, bukan kemudian polisi yang memiliki tradisi militer. Karena sebelumnya memang polisi bersama dengan TNI masuk dalam wadah ABRI. Karena itu tidak usah heran ketika era Soekarno dan era Soeharto, polisi digabungkan dalam ABRI. Bahkan pada tahun 60 pun menjadi namanya Angkatan Kepolisian. Betul-betul dipimpin oleh Panglima Angkatan Kepolisian. Angkatan Darat dipimpin Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara, dan Panglima Angkatan Kepolisian. Jadi BRIMOB ini sangat khusus sekali. Nah, tadi Bung Hersu bilang bahwa ini ada kecenderungan polisi-polisi kita ini sekarang mirip-mirip dengan militer, termasuk pakaiannya Bung Hersu ya. Bagaimana brevet-brevetnya segala macam dan nama pangkatnya. Jadi menurut saya
bisa dibedakan, misalnya BRIMOB silahkan menggunakan pangkat militer, misalnya Brigadir Jenderal BRIMOB, Mayor Jenderal BRIMOB, Letnan Jenderal BRIMOB, tapi dia tidak boleh menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia. Sama dengan Marinir, Brigadir Jenderal Marinir, Mayor Jenderal Marinir, Letnan Jenderal Marinir itu tidak bisa menjadi kepala staf Angkatan Laut. Nah, bagaimana dengan kepangkatan polisi biasa? Menurut saya juga sebaiknya tidak usah menggunakan kata jenderal. Cukup misalnya untuk perwira tinggi, paling tinggi namanya polisi utama. Kemudian bintang tiganya polisi utama madya. Bintang duanya polisi utama muda. Bintang satunya polisi utama pertama gitu. Jadi mirip dengan laut dan udara pakai Laksamana pertama, muda, madya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kalau Nah, di Inggris atau di Australia pakai istilah komisaris ya malahan ya. ya, komisaris kita kan juga masih pakai untuk tingkat perwira menengah, Bung Hersu. Ya, ya, Nah, ya. bagaimana posisinya? Kadang orang bingung, apalagi di Indonesia ini kali ini polisi langsung berada di bawah presiden. Ya. Inilah satu-satunya korps polisi di dunia yang langsung berada di bawah kepala negara, dalam hal ini presiden. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 itu kan menyebutkan usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Ya. Lagi-lagi kata di awal itu, Bung Hesu, usaha pertahanan keamanan negara. Jadi tidak dipisahkan. Karena itu era Soekarno dan era Soeharto memang disatukan dalam Departemen Pertahanan Keamanan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Bisa saja sebenarnya polisi ditempatkan dalam kembali ke seperti dulu di bawah Hankam Pertahanan Keamanan, atau Kementerian Pertahanan ada, Kementerian Keamanan juga ada, polisi di sini di Kementerian Keamanan. Di mana posisinya? Bisa saja kemudian kantor-kantor Menko itu dibubarkan saja, Bung Hersu, nggak perlu lagi koordinator-koordinator, dia menjadi kementerian, misalnya Kementerian Keamanan Nasional itu menggantikan kantor Menko Polhukam. Kita nggak perlu lagi lah ada koordinator-koordinator, toh presiden langsung langsung berinteraksi dengan para menterinya. Jadi di situ posisi yang paling pas untuk polisi. Nah, kemudian bagaimana dengan BRIMOB? BRIMOB bisa di bawah Kementerian Pertahanan khusus untuk BRIMOB-nya. Nah, kita lihat misalnya sekarang itu terjadi juga pendidikan integrasi akademi kepolisian dengan akademi TNI. Kembali lagi di Magelang, saya pikir itu tidak cocok kalau kemudian Akpol latihan lagi integrasi dengan akademi-akademi militer, karena doktrinnya beda. Kalau BRIMOB tidak apa-apa di situ, seperti misalnya marinir di Amerika, dia berdiri sendiri, ada kepala staf atau panglima angkatan darat, panglima angkatan laut, panglima angkatan udara, dan panglima atau komandan jenderal marinir. Nah, itu bisa. Jadi seperti di Filipina posisinya BRIMOB juga konstabulari, Bung Hersu. Jadi dia terpisah dari polisi biasa karena memang dia adalah paramiliter. Ini kan sesungguhnya adalah infanterinya polisi, sama dengan marinir adalah infanteri angkatan laut dan Kopasgat adalah infanterinya angkatan udara. Nah, ini sekalian juga Kopasgat menurut saya sekalian aja namanya, nama pangkatnya diubah, bukan jadi untuk perwira tingginya. Bisa dengan misalnya Brigadir Jenderal Kopasgat, Mayor Jenderal Kopasgat, kemudian juga Letnan Jenderal Kopasgat, tapi tidak boleh menjadi kepala staf angkatan udara, karena heavy-nya angkatan udara, di pesawat dalam hal ini, juga angkatan laut, marinir tidak bisa karena heavy-nya adalah di kapal laut, bukan di darat. Nah, ini kan sejarahnya sama.
seperti marinir, Bung Hersu, marinir juga pernah menjadi bagian dari Angkatan Darat ketika reorganisasi dan rasionalisasi tentara tahun Maret 1947 sampai Oktober 1947 itu namanya Resimen Samudra di bawah divisi Diponegoro di bawahnya Diponegoro Jawa Tengah. Jadi dulu kan memang marinir berdirinya di Tegal. Jadi saya kira ada irisan-irisan dengan Angkatan Darat, satuan-satuan elit ini. Begitu Bung Hersu. Ya, oke. Tapi supaya publik lebih ngeh ya. Jadi apa sebenarnya ya tugas dari BRIMOB di Indonesia ini? Ya, BRIMOB itu salah satu tugasnya adalah penanganan kriminal atau hukum dengan intensitas tinggi. Artinya tidak mampu diselesaikan oleh polisi biasa. Termasuk dia penanganannya kan dibagi dua, ada gegana, ada pelopor. Gegana seperti jihanda, kemudian juga anti teror. Nah, kalau pelopor itu dia seperti infanteri di hutan-hutan gitu. Tapi memang senjatanya harus berbeda. Kalau kita lihat film-film di Amerika misalnya, ketika yang dihadapi musuhnya atau penjahatnya sudah menggunakan tank, maka otomatis itu sudah menjadi kewenangan Angkatan Darat, bukan lagi kewenangan BRIMOB polisi. Jadi tetap ada tugas-tugas yang membedakan. Otomatis kemudian tugas ini tugas ini kami ambil alih. Sama dengan ketika tentara biasa tidak bisa, infanteri biasa tidak bisa diambil alih oleh infanteri raiders, atau tidak bisa lagi diambil oleh pasukan khususnya. Demikian jadi rentetan, bukan kemudian dalam operasi-operasi itu mereka TNI di bawah polisi dengan alasan misalnya kelompok kriminal bersenjata. Ini kan menurut saya mengada-ada, padahal ini sudah hakikat ancamannya adalah kedaulatan negara. Jadi itu harus jelas juga duduk persoalannya. Ya, Begitu Bung Hersu. ya, jadi artinya untuk kasus-kasus kriminal gitu ya, Iya, udah gitu ya, kriminal itu ditangani oleh polisi. Tapi untuk hal yang sudah berkait dengan teror, kemudian juga misalnya apalagi ya, kasus-kasus yang lebih yang ada tadi intensitas tinggi itu selain teror apa sih tadi? Ya iya, peledakan misalnya ancaman bahan peledak gitu. dan bahan Memang peledak ya, ada bahan bagian-bagiannya ya. Misalnya ya, ya, kemudian dia juga punya satuan anti teror, Bung Hersu. ya, ya, Jadi ya. seperti Densus 88 itu kan gegana. Tapi Hmm. memang harus ada batasan kapan Densus 88 masuk, kapan kemudian anti terornya TNI masuk. Harus ada bagian-bagian yang bukan kemudian saling tumpang tindih. Menurut saya ini Ya, yang harus dibatasi. Karena itu ya, supaya mudah, misalnya BRIMOB di bawah Kementerian Pertahanan, kemudian sama dengan yang lain, dia sesungguhnya seperti infanterinya polisi, tapi karena dia satuan polisi maka tugasnya lebih pada penegakan hukum. Jadi kita bisa lihat kalau satuan itu penegakan hukum, maka baretnya pun berbeda, Bung Hersu. Miringnya ke kiri, hmm, emblemnya di kanan, hmm, kemudian dimiringkan ke oke. kiri. Hmm. Kalau tempur itu memang emblemnya di kiri, jadi baretnya miring ke kanan. Ya, Jadi ya. ini bagian dari penegakan hukum, sama dengan polisi militer di TNI, toh sama juga emblemnya di kanan dan miringnya ke kiri. Ini fungsinya adalah penegakan hukum ketika kemudian satuan-satuan polisi biasa tidak mampu menangani. Dan kita tahu Bung Hersu, BRIMOB itu dalam sejarahnya hampir sama dengan TNI, terjun dalam sejumlah operasi militer dari awal sampai kemudian terakhir misalnya operasi Seroja Timur Timur dan lain-lain ke belakang. Jadi semua hampir sama tugasnya, apalagi posisinya seperti kekuatannya Rangers begitu Bung Hersu. Ya, ya, ya. Oke, jadi pertanyaan saya dengan begitu, apakah
eh, divisinya itu harus besar seperti sekarang, kemudian sehingga pangkatnya harus dinaikkan jadi bintang 3 gitu. Ya, kalau kita lihat jumlah rencananya kan jumlahnya sekitar 35.000. Jadi hampir sama juga marinir juga akan dibuat seperti itu sekitar 35.000, sama-sama memiliki 3 divisi seperti Kostrat, tapi penggunaan namanya marinir pakai Pasmar, itu Brimob juga pakai Pas Brimob. Jadi sama ada di barat, ada di tengah, dan di timur. Karena memang hakikat ancaman seperti itu, Bung Hersu, kita tidak bisa lagi gangguan keamanan biasa, apalagi dengan kondisi proxy war seperti sekarang ini. Misalnya kita bisa tahu COVID sekarang juga itu dianggap oleh Amerika dan Rusia juga ini bukan penyakit biasa, ini adalah bagian dari perang Nubika. Jadi memang perang yang tidak kelihatan secara fisik, tapi melalui teknologi, melalui virus, melalui penyakit. Dan Brimob juga kan punya Jihandak, sama dengan Angkatan Darat punya Korps Zeni yang menangani penjinakan bahan peledak. Jadi menurut saya wajar kalau Brimob itu dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, tapi eh, saya menyarankan memang dia posisinya tetap saja di Korps Brimob, bukan menjadi Kapolres atau Kapolda, bukan. Posisinya konsentrasi di situ. Sebaiknya polisi juga menggunakan korps-korps seperti di TNI, bukan hanya Korps Brimob dan Korps Lalu Lintas saja yang sudah disahkan, tapi yang lain juga Korps Reserse, Korps yang lain juga bisa dikembangkan, misalnya Korps Bayangkara. Jadi jelas duduk soalnya siapa yang bisa menjadi Kapolda dan lain-lain. Nah, Brimob menurut saya, saran saya adalah dia fokus aja pada tugasnya itu. Dia tidak bisa jadi Kapolri, tidak bisa jadi Kapolres dan lain-lain, tapi posisinya di satuan-satuan lapangan Brimob. Jadi jelas duduk soalnya, tidak tumpang tindih, jangan sampai kemudian Brimob yang cara berpikirnya seperti militer berhadapan dengan sipil, penanganannya juga Ya, juga ya, ya. jadi berpotensi melanggar hak asasi manusia. Menurut saya seperti itu, Bung Hersu. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke marinir ya. Ya, Ke marinir ini sekarang masih bintang 2 ya, belum jadi bintang 3. Apa yang terjadi? Karena kan tidak salah kan sudah nomenklaturnya sudah disiapkan untuk menjadi bintang 3 ya, Bung Kamal. persis. Ini kan sebenarnya dari 2019 Perpres nomor 69 tahun 2019, dari masa Marskal Hadi menjadi Panglima TNI. Saya juga tidak habis pikir kemudian sampai saat ini, karena tahun lalu ketika ulang tahun Marinir, Laksamana Yudo juga akan menanyakan kepada Panglima TNI kapan ini Komandan Marinir atau Komandan Jenderal Marinir menjadi bintang 3. Toh sama juga dengan Brimob. Brimob malah lebih dulu disahkan daripada eh, Marinir. Padahal Marinir ini, kita sebagai negara kepulauan itu membutuhkan bukan saja satuan infanteri laut ini, tapi dia juga berada di bukan hanya operasi amfibi, operasi pendaratan amfibi, tapi juga berfungsi untuk berada menjaga di pulau-pulau terluar. Dan pulau-pulau terluar kita kan jumlahnya lebih dari 77. Banyak sekali, Bung Hersu, yang tidak didiami, dan ini tidak bisa dipandang remeh fungsi marinir ini sebagai satuan komando angkatan laut. Nah, ini juga bisa posisi angkatan marinir ini juga bisa kemudian, kalau melihat seperti di Amerika, dipisahkan juga bisa dari angkatan laut, karena memang dia lebih beririsan dengan angkatan darat. Jadi pasukan angkatan laut yang di darat, kira-kira begitu. Dan kalau di beberapa negara kayak seperti di Perancis, posisi marinir ada di 2 tempat, di angkatan darat dan di angkatan laut. Di Yunani misalnya bahkan posisinya berada di bawah angkatan darat. Jadi posisi marinir ini memang khas, makanya di Amerika juga
posisinya walaupun di bawah Departemen Angkatan Laut, tapi dia menjadi pimpinan angkatan bersenjata bersama pimpinan angkatan lautnya dan bahkan sampai bintang 4 bisa memimpin Pentagon, Bung Hersu. Jadi ini yang seringkali kemudian marinir itu kan sebenarnya kekuatannya hampir separuh dari angkatan laut, bahkan bisa lebih, tapi sayang tidak bisa memimpin angkatan laut karena heavy-nya bukan di laut. Jadi unik juga menurut saya. Nah, Ya. ini satuan infanteri angkatan laut ini kualifikasinya kan sama dengan Kopassus, pasukan komando, karena dulu juga pernah menggunakan nama Korps Komando Angkatan Laut sampai dengan tahun 75 baru diubah lagi. Dan menurut saya satuan ini kalau misalnya di Angkatan Darat malah dia bisa berpotensi menjadi bintang 4, Bung Hersu. Karena Angkatan Darat selain infanteri, kavaleri, armet, arhanud, dan zeni, kalau marinir di Angkatan Darat bahkan dia bisa menjadi kepala staf Angkatan Darat karena masuk dalam satuan tempur, satuan bantuan tempur. Nah, ini unik menurut saya, ini harus dikembangkan sebesar atau sama setara dengan Kostrat yang Panglima Divisinya sudah bintang 2. Ke depan saya pikir kalau Komandan Jenderal Marinir atau Komandan Korps Marinir bintang 3, maka Pasmar bisa diubah namanya menjadi divisi sehingga menjadi Panglima Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3 Marinir, dan seperti saya bilang juga seperti Brimob, ya konsentrasi di tugas itu aja. Jangan sampai kemudian megang posisi Aspers, Kepala Staf Angkatan Laut, dan segala macam. Fokus aja di situ. Memang ancaman, hakikat ancaman kita, pertahanan kita antara lain juga ada di pulau-pulau terluar. Kita sangat betul-betul mengandalkan kekuatan marinir, apalagi Angkatan Darat sekarang tidak lagi memiliki satuan amfibi, difokuskan semuanya amfibi untuk marinir, begitu Bung Hersu. Ya, 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 ya. Ini memang agak unik ya melihat seperti pasukan-pasukan ini beda, misalnya kita mudah memahami di Angkatan Darat ada Kopassus dan kemudian ada Kostrat gitu ya. Tetapi di Angkatan Laut ini dengan ada marinir ini buat kita agak agak jumbo gitu ya sebenarnya ya. Iya, sama dengan menurut saya Kopasgat juga begitu, Bung Hersu. Hmm, Itu hmm. kekuatannya nanti hampir sama dengan Marinir dan Brimob dan juga Kostrat. Ini kan jumlahnya juga hampir sama banyaknya dengan jumlah korps yang lain di Angkatan Udara. Jadi satuan elit sendiri. Makanya menurut saya tanggung sekali kenapa namanya tidak dibikin jadi Brigjen Kopasgat, Majen Kopasgat, atau Letjen Kopasgat. Toh di Angkatan Udara beberapa negara juga masih menggunakan nama Jenderal Angkatan Udara. Tidak ada masalah. Nah, marinir ini memang memiliki sejarah yang unik, Bung Hersu, karena memang dalam sejarahnya itu eh, Angkatan Laut dulu praktis hanya separuhnya dari marinir. Kenapa? Karena memang tantangan kita adalah perang di darat ketika menghadapi Belanda, agresi militer Belanda, dan tantangan-tantangan lain adalah pemberontakan-pemberontakan di daerah. Jadi memang membutuhkan figur-figur marinir yang sangat kuat. Makanya waktu itu ada tawaran marinir, silakan kalau mau bergabung dengan Angkatan Darat, atau marinir silakan kalau mau bergabung dengan Angkatan Laut, karena memang dua-duanya bisa masuk. Nah, cirinya memang khas begitu. Nah, satuan ini kita bisa lihat memang paling tinggi waktu itu pangkatnya hanya bisa bintang 3, tapi di luar jabatan Yes. Komandan Kop Marinir. Tapi dengan adanya validasi ini menurut saya itu menempatkan Marinir pada posisi yang setara dengan Panglima Kostrat. Ini strategis sekali karena satuan ini sangat diandalkan sejak eranya Presiden Soekarno, misalnya di Dwi Kora dulu, kemudian di Operasi Trikora juga sangat mengandalkan satuan elit ini yang setara dengan Kopassus, begitu Bung Hersu.
Jadi ini persoalan ini saja ya, eksekusi saja ya kalau soal jadi bintang 3 itu karena perpresnya sudah ada ya. Iya, menurut saya tinggal kemudian dikembalikan kepada Panglima TNI. Apa yang membuat lambat? Apa yang membuat keraguan? Toh sebelumnya memang ada keraguan. Tunggu Panglima Komando Armada RI bintang 3 dulu, karena Hmm, heavy-nya kan di laut. Toh sekarang Panglima Komando Armada sudah bintang 3, Bung Hersu. hmm, Jadi menurut saya sekalian saja hadiah ulang tahun Marinir yang kali ini ya, disahkan saja sebelum Jenderal Andika meninggalkan pucuk pimpinan TNI. Menurut saya yes, hadiah bagi Marinir, menurut saya ini juga sebuah kebanggaan karena di Asia Tenggara pun yang memiliki satuan marinir hanya Indonesia, Thailand, dan Filipina, dan tidak Filipina. banyak negara di dunia. Dan ini di dunia hanya ada sekitar 44 negara saja yang memiliki satuan marinir. Nah, sementara seperti Kopasgat tidak banyak, Bung Hersu, mungkin hanya Indonesia atau tidak lebih dari 3 negara yang memiliki satuan pertahanan darat untuk angkatan udara ini. Jadi Ya. menurut saya ini sebuah kebanggaan kita. Kita punya satuan elit Brimob, satuan elit Marinir, satuan elit Kopasgat, dan juga eh, yang lebih ada duluan adalah Komando Pasukan Khusus. Walaupun sebenarnya Kopassus ini jauh lebih muda daripada 3 satuan itu, Bung Hersu, karena dibentuk baru tahun 1952, sebelumnya bagian dari Kesro Kodam Siliwangi. Begitu, Bung Hersu. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Selamat Ginting. Baik, terima kasih, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.